Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglai khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama Irsan Lipit menemani Anda dan seperti biasa pendengar, di pukul 19.30 kita akan berjumpa di Kiprah Desa untuk edisi hari ini. Hari ini di hari Selasa 6 September 2022. Dan kali ini pendengar, saya tengah bersama dengan narasumber kami. Tentunya kalau hari Selasa kita akan ngobrol seputar tentang perikanan. Dan kali ini saya juga tengah bersama dengan Ibu Anugrah Tenriasakna Rifai SPI MSI. Benar? Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau dengar suaranya bagaimana pendengar ya? Kayak suaranya malu-malu gitu gimana ya? Aku panggilnya Ibu Anugrah aja ya? Atau Iya. Mbak Anugrah? Panggil Ibu atau Mbak? Ibu. Ibu aja. Narasumbernya sempat berpikir saya panggil ibu atau mbak ya cocoknya ya. Bu Anugrah, ini menarik karena kali ini kita akan ngobrol seputar tentang peluang usaha pemanfaatan limbah kerang menjadi kerajinan rumah tangga yang memiliki nilai jual. Menarik nih, bagaimana memanfaatkan limbah yang akhirnya ternyata bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, sebenarnya apa sih alasan Ibu Anugrah mengangkat tema tentang ini, Bu Anugrah Tabe? Oke. Awalnya saya perkenalan diri dulu. Boleh, silakan. Saya. Kenapa? Oh, saya kira kita lupa nama tak. Jami kita tegang sekali, tidak Ji? Iya. Saya Anugrah. Iya. Wilayah kerja saya berada di Kota Parepare dan kami penyuluh itu berkoordinasi dengan Dinas Perikanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan di bawah pimpinan Ibu Insinyur Wildana SP MMIPU. Dan kami penyuluh itu berada di bawah naungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros dan dipimpin oleh Bapak PLT Dr. Andi Indrajaya SPI MSC dan atasan langsung kami Kepala Seksi Penyuluhan Bapak Anton Mulyawan SH. Itu yang dari saya. Saya masuk kenapa saya ambil tema pemanfaatan limbah kerang. Iya. Kenapa itu? Apakah sebanyak itu limbah kerang di kawasan Parepare yang tidak termanfaatkan atau seperti apa Ibu Anugrah? Jadi seperti ini. Kondisi infrastruktur pesisir saat ini masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Dan pada akhirnya mereka itu menghambat proses pembangunan dalam segala bidang dan khususnya di bidang kelautan perikanan, di mana kondisi tingkat ekonomi masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai istri nelayan itu masih rendah karena mereka belum bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di pesisir dengan optimal dan berkelanjutan seperti itu. Jadi memang melihat akhirnya teman-teman penyuluh ini akhirnya peka melihat bagaimana biasanya kalau melaut atau nelayan kan memang biasanya laki-laki yang nelayan. Jadi akhirnya banyak istri-istri dari nelayan atau wanita-wanita yang lebih banyak mungkin di rumah dan tidak memanfaatkan kondisi sekitar yang sebenarnya bisa menjadi ladang ekonomi dan akhirnya muncullah ide yang seperti ini. Ya seperti itu. Jadi suaminya yang pagi itu berangkat melakukan aktivitas penangkapan dan memang di wilayah Parepare beberapa nelayan yang produktivitasnya itu penangkapan
seperti kerang ini. Jadi kan pada kita ketahui bahwa kerangnya yang dikonsumsi sedangkan cangkangnya dibuang. Betul sekali. Jadi, sehingga dia menjadi limbah. Jadi salah satu sumber kenapa kami penyuluh memberdayakan perempuan atau istri nelayan, karena kami menjelaskan kepada para nelayan, ibu-ibu pesisir, keberadaan limbah itu seringkali dijauhi orang karena dianggap memang barang tidak berguna, barang kotor, tidak berguna dan tidak sangat memiliki manfaat. Betul. Dan kami sampaikan bahwa limbah kerang itu ternyata memiliki potensi dan peluang yang besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan beraneka ragam produk dapat dibuat dari cangkang kerang. Seperti ada contohnya tadi, ada bingkai. Iya, mungkin bisa disaksikan untuk Anda pendengar yang menyaksikan kami di media sosial, terutama di YouTube, di channel YouTube kami RRI Makassar, atau mungkin Anda bisa juga menyaksikan kami secara live yang ada di fanpage Facebooknya kami di Pro1 RRI Makassar. Itu di sana karena ada video juga pendengar. Bisa dilihat bagaimana hasil karya. Ini semua hasil karya ibu-ibu nelayan pesisir yang ada di Kota Parepare. Bisa dilihat ya bagaimana yang Irsan tadi amazed banget lihat bagaimana bingkainya secantik itu. Tempat sabun. Benar, ada tempat sabun tadi yang kaget banget lihat tempat sabunnya. Iya. Kok bisa kerang yang tadinya sekeras itu yang menjadi salah satu bentuk pertahanan diri dari kerang, kok bisa dibentuk menjadi selucu itu dan indah sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang kerang, apakah semua jenis kerang bisa digunakan ya Bu untuk hal-hal prakarya seperti ini? Iya, semua. Jadi ada beberapa jenis kerang yang digunakan kelompok binaan kami di wilayah Kota Parepare itu, dan tidak jauh. Dia cuman mengambil daerah pesisir Parepare, ada dari Pinrang, dan ada dari Baru. Salah satu kerang yang sering digunakan itu yang seperti ini, black shell. Black shell tuh kayak gimana? Seperti contoh yang di bingkai, yang warna hitam. Oh, yang panjang-panjang itu. Oh, itu namanya black shell. Black shell. Oke. Itu yang paling banyak digunakan. Iya. Nah, ini menarik karena kan sebenarnya prakarya atau hasil dari laut seperti yang kayak kerang ini kan sebenarnya dari dulu sudah ada. Iya. Tapi biasanya dijadikan dalam bentuk hiasan semata. Jadi kayak ornamen-ornamen biasanya yang kayak kerang ini apa sih yang di ujung-ujung dari bingkai ini yang bentuk oval itu kan biasanya ada yang besar. Iya. Itu biasanya dijadikan pajangan. Tapi ini menariknya karena akhirnya dimanfaatkan dalam benda kehidupan sehari-hari. Nah, itu idenya dari mana sebenarnya, Bu? Jadi kami mengikutkan mereka pelatihan-pelatihan. Ada pelatihannya juga? Pelatihan. Wah, luar biasa. Mereka sudah mengikuti beberapa pelatihan, dan mereka punya komunitas pengrajin, bukan hanya di Sulawesi tapi di luar Jawa. Wah, menarik. Seperti di Banyuwangi, dan mereka juga punya akses ke Bali. Jadi mereka bertukar ide. Iya. Jadi ada yang dibilang karang darah yang tidak ada di sini tapi adanya di Bali. Mereka pesan di sana. Wah. Jadi bertukar ide, bertukar pikiran. Berarti termasuk bahan baku yang akhirnya bisa lebih bagaimana ya? Siklusnya akhirnya cepat karena kan biasanya mungkin agak susah mendapatkan bahan yang seperti dibilang tadi. Dan itu bisa didapatkan di sana. Iya, seperti itu. Itu menarik. Tadi juga sempat ada yang ini nih, yang tempat sabun. Ini menarik karena kayaknya ini kayak dari mutiara. Gitu. Setelah saya lihat mirip mutiara, tapi bukan mutiaranya. Ini dari apa? Kok bisa sampai dibuat secantik itu? Jadi seperti itu proses pengolahannya itu dia rendam selama 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Waduh. Lalu lunak. Setelah itu dia tempel ke botol yang ini. Ke wadahnya berarti ya? Lalu dilakukan pengeringan seperti itu sampai kering. Dan akhirnya kembali mengeras? Iya. Wah, keren sekali, cantik dan mewah banget ya pendengar. Untuk Anda tentunya ide-ide seperti ini sebenarnya bukan hanya teman-teman dari Parepare saja yang bisa melakukan. Anda pun yang mungkin mendengarkan kami di saluran RRI Makassar, Anda bisa melakukan hal-hal yang seperti demikian ini itu jika Anda memiliki kreativitas dan juga berada mungkin di sekitar laut. Ya tidak harus di pesisir mungkin ya. Tapi kalau Anda memiliki akses untuk mendapatkan ini, dan ini salah satu ide yang bisa Anda terapkan. Nah, kenapa harus kerang?
Kenapa bukan tulang ikan mungkin? Kalau tulang ikan lain persoalan. Kalau tulang ikan bisa jadi pengolahan bandeng abon tulang ikan. Oh, itu juga ada? Bisa ada di Parepare. Ada di Parepare juga? Menarik ya. Kayaknya satu narasumber saya bisa banyak tema nih. Melenceng tuh. Tapi ngobrol tentang ini. Iya. Kenapa kulit kerang akhirnya dipilih? Karena tadi sempat ngobrol ternyata idenya ini kan datang dari teman-teman penyuluh awalnya. Nah, kenapa akhirnya memilih kerang? Karena di Parepare itu banyak itu. Banyak dan murah. Tapi memang diperjualbelikan atau memang tinggal pungut saja? Awalnya diabaikan. Oke. Setelah itu dilihat karena ada potensi. Ada potensinya. Jadi para anak-anak nelayan yang ada di sana itu mulai mengumpulkan. Ya, mengumpulkan kerang itu dan menjual ke ibu-ibu yang ada yang mengolah pengrajin ini seperti itu. Dan ini sangat tidak memakan waktu. Misalkan mereka produksi, dia tidak mesti meninggalkan anaknya yang di rumah karena dia bisa bawa pulang ke rumah untuk melakukan prakarya itu. Wah, seperti itu. Bagaimana dengan alat-alatnya? Apakah susah untuk membuat karya-karya seperti ini? Jadi yang misalkan yang pakai alat pemotong, dia memang potong di rumah produksi, setelah itu dibawa pulang ke rumah. Jadi mereka upah yang didapat dari situ per itemnya. Jadi semakin banyak yang dikerjakan dan dia selesaikan sampai tuntas, dari situ dia dibayar hingga 5.000 sampai 10.000, tergantung dari tingkat lumayan kecil besarnya produk yang dia buat. Nah itu cukup menarik. Nah idenya nih dari mana sebenarnya? Ide utama akhirnya pemanfaatan apakah memang dari teman-teman penyuluh atau memang ada perintah langsung dari pusat itu untuk melaksanakan ini? Awalnya dari media sosial kita lihat, lalu ada dari teman-teman, terus kita berdayakan bisa sejauh mana mereka melakukan pengolahan pengrajin kerang-kerangan ini, dan mereka antusias dan sangat-sangat welcome karena dia merasakan yang awalnya sangat-sangat tidak ada pemasukan dan adanya olahan ini dia ada income untuk penambahan. Betul. Ya lumayan lah untuk walaupun ini bukan pendapatan utama. Iya betul. Setidaknya ada sampingan dari itu. Betul sekali. Nah, bagaimana dengan ininya? Ide-ide dari karya-karya sendiri. Contoh kayak misalnya bingkainya ini, desainnya yang desain siapa? Terus mereka juga, sendiri. Semuanya mereka sendiri. Wah, hebat dong. Jadi kami penyuluh cuma mendampingi. Dan mereka memang ibu-ibu yang kreatif. Seperti ini. Dia sendiri. Semuanya idenya keluar dari teman-teman itu semua. Teman-teman ibu-ibu nelayannya. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan contoh kayak misalnya tadi ini ternyata membutuhkan perendaman dan sebagainya. Di mana edukasi akhirnya didapatkan untuk mengolah limbah-limbah yang seperti ini? Itu tadi mereka diikutkan pelatihan. Yang dapat ininya maksudnya pematerinya dari kadang ada dari kementerian, dari dinas provinsi kelautan perikanan. Jadi seperti akhirnya itu. Dari situ akhirnya mereka kembangkan. Keren ternyata ya. Iya, aku ikut juga deh. Tadi sempat ada ya ternyata ada contoh kulit kerang yang bentuk mentahnya dan akhirnya bisa menjadi seperti demikian, seperti botol sabun. Boleh dilihatin nggak? Mana-mana? Di kamera yang ini. Ya, nah itu tuh. Nah itu bagian dalamnya ya pendengar ya. Itu bagian dalamnya, bagian luarnya boleh dibalik Bu. Nah itu. Nah itu cangkangnya keras ya. Kalau dipakai nyambit anak nakal itu bahaya ya. Tapi akhirnya bisa menjadi seindah itu. Nah tentunya idenya yang sangat luar biasa. Idenya yang mahal nih. Kalau bahan bakunya mungkin masih murah. Murah. 15.000 sampai 50.000 per kilonya. Murah sekali. Murah. Tapi bisa menjadi karya seperti ini. Kalau bingkai sekitar 40 ribuan ya? Iya, bingkai 40.000. Kalau botol sabun begini berapaan? 90.000. 90.000. Tapi memang cantik banget sih. Dan ini yang satu ini apa? Tempat pensil. Oh, tempat pensil. Berarti bisa jadi hiasan meja juga. Hiasan meja di meja kerja. Betul ya. Nah kalau gitu itu berapaan? Dia harga 30.000. 30.000. Iya.
bukan murah sih ya, masih Maksudnya terjangkau, masih terjangkau harganya. Tapi kalau dibanding dengan bahan bakunya ternyata ekonomisnya juga luar biasa ya. Nah kalau untuk 1 kilo dari bahan mentah sendiri itu bisa jadi berapa banyak karya biasanya, Bu? Tergantung dari produk besar kecilnya. Oke, rata-ratanya biasanya? Kalau misalkan 1 kilo, dia bisa sampai 4 atau 5 prakarya. 4 sampai 5 prakarya 1 kilo. Iya, itu pun sudah ada combine dengan jenis kerang yang lain. Wah, itu keren nih. Iya. Ih, keren-keren ya teman-teman penyuluh punya ide yang luar biasa ternyata. Menarik pendengar, tentunya Anda bisa berpartisipasi bersama kami. Untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, boleh langsung lewat line telepon 082133339440. Pertanyaan seputar tentang tema kita ya, jangan tentang pribadi, bahaya. Dan tentunya Anda juga boleh bergabung lewat media sosial kami di fanpage Facebooknya kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, atau juga bisa lewat akun YouTube-nya kita di RRI Makassar. Masih seputar tentang peluang usaha memanfaatkan limbah kerang menjadi kerajinan rumah tangga yang memiliki nilai jual tinggi. Nah, ngomong-ngomong tentang nilai jual, tentunya tidak akan bisa mendapatkan hasil kalau misalnya produknya tidak terjual sendiri. Nah, bagaimana dengan pemasarannya? Biasanya yang seperti ini banyak kita dapatkan di tempat wisata, biasanya tempat wisata. Nah, tapi tentunya kalau misalnya tempat wisata itu kan terbatas sekali, atau mungkin seperti apa idenya? Itulah tugas kami sebagai penyuluh, mendampingi dalam proses pemasaran. Jadi prakarya mereka itu kami pasarkan dalam kegiatan jika ada pameran seperti itu. Kita perkenalkan bahwa ini ikon, salah satu ikon kerajinan yang ada di Kota Parepare. Lalu sudah ada kerjasama dengan pihak Telkom. Jadi dia pasarkan dengan masukkan UMKM. Sudah masuk dalam UMKM dan bermitra dengan dinas perindak seperti itu yang ada di Kota Parepare. Nah, bagaimana dengan, kan biasanya toko oleh-oleh banyak, Parepare juga kan banyak. Apakah ini juga sudah masuk juga, dia sudah keren. masuk di misi Pasaraya, Sidrap, Pangkep, dan Pinrang. Dan bagaimana dengan pangsa pasarnya? Apakah memang siklusnya cepat dan banyak peminatnya, atau seperti apa? Untuk di wilayah Parepare itu alhamdulillah, karena tiap income yang dia peroleh tiap bulannya itu dia peroleh sekitar 2 juta sampai 3 juta per bulannya. Keren. Padahal analisis usahanya itu cuman 20 sampai 30% dari modal yang didapatkan. Nggak terlalu banyak keuntungannya. Tapi ternyata bisa sampai banyak itu. peminatnya. Dan salah satu kami pajang juga di Balai Ainun, pusat oleh-oleh yang ada di Kota Parepare. Dan di sana juga bisa didapatkan. Sangat menarik. Nah, pendengar, jika Anda mungkin berjalan-jalan ke Parepare, Anda bisa mencari produk-produk ini, dan ini asli warga lokal yang mengerjakan, dan warga ibu-ibu pesisir lebih tepatnya. Dan ini sangat menarik dan juga sangat indah, dan memang bernilai ekonomis tinggi ya dengan keindahan-keindahan seperti ini. Anda bisa berpartisipasi lewat fanpage Facebooknya kami Pro 1 RRI Makassar, dan juga lewat akun YouTube-nya kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Saya coba kepo sedikit dulu nih. Kepo sedikit di sosial media kami. Untuk Anda yang sudah berpartisipasi, Anda boleh mengirimkan komentar 0821 3333 9440. Nah, pendengar, banyak karya-karya yang ternyata bisa dimanfaatkan dari barang-barang limbah. Nah, bagaimana dengan ide dari Ibu Anugrah sendiri setelah dari kerang ini? Bu Anugrah, kerang kan sudah nih, dan ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ada apa lagi yang memang ternyata bisa diolah nih selain kerang? Boleh dibuka dulu semua catatannya, silakan. Langsung lupa semua. Biasanya apa nih Bu Anugrah selain kerang? Boleh buka-buka aja, nggak apa-apa. Nanti saya tutup kameranya. Apalagi Bu? Selain dari kerang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Produk olahan non pangan atau makanan? Boleh mungkin semua. Semua makanan. Yang kita tahu mau kayak ujian kayak gue rasa ini.
Kayak pengujiku di depan. Jadi kami juga penyuluh itu memberdayakan bukan hanya di kerajinan, tapi di pengolahan. Jadi ada di Parepare itu ada pengolahan abon ikan lele seperti itu. Abon ikan lele? Iya. Wah, menarik. Ada nugget dan pada dasarnya yang frozen tapi sangat nilai ekonomisnya juga cukup tinggi karena terbuat dari ikan. Oke. Selain dari itu kan makanan. Iya. Kalau misalnya non pangan itu apa lagi? Cuman yang kerang, kerang sekarang yang ada ya. Tadi sempat singgung tentang tulang ikan. Iya. Itu apa tuh? Tulang ikan dijadikan abon. Mohon maaf nih, saya tasakut tulang saja saya panik. Bagaimana kalau dijadikan abon nih? Diolah. Bisa. Diolah jadi abon. Seperti itu. Jadi tidak ada rasa-rasa kayak makan tulang. Nggak ada Ji. Rasa-rasa tasakut saat menelan nggak ada Ji. Kan kalau kita makan tulang, apalagi ikan bolu biasanya kan, ya cukup mengganggu. Dan itu halus dan itu bisa. Halus. Dan rasa-rasa bukan makan tulang ikan, rasa abon. Oh begitu ya. Tapi bahan dasarnya dari tulang ikan. Tulang ikan. Iya. Itu tulang ikan apa biasa dimanfaatkannya? Teman pernah lakukan produksinya itu tulang ikan bandeng. Wah, tulang ikan bandeng. Musuh saya ternyata bisa jadi makanan ya. Iya. Jadi tidak ada yang terbuang. Semua dimanfaatkan toh. Wah, dagingnya jadikan misalkan bandeng tanpa duri. Durinya dibuatkan jadi abon seperti itu. Waduh, luar biasa. Nah, ini menarik. Mungkin nanti berikutnya ya Ibu Koordinator berikutnya mungkin boleh nih. Sangat menarik. Bersama Irsan Lipit yang terus menemani Anda pendengar lewat 55 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih banyak yang sebenarnya Irsan pengen tanya-tanyakan lagi nih, tapi karena terbatas sama waktu, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Ibu Anugrah Tabe? Jadi dari materi yang saya bawakan ini, adanya inisiatif para kaum ibu atau istri nelayan dalam mengolah sumber daya yang ada di wilayah pesisir, karena ini sangat membantu income dalam rumah tangga para ibu-ibu pesisir. Dan kami penyuluh itu melakukan pendampingan ke pelaku utama atau pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraannya, seperti itu. Cukup menarik. Nah, sudah menyampaikan apa yang disampaikan. Berikutnya saya mungkin akan menyapa buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di media sosial kami, Bu ya. Iya. Ini banyak teman-temannya Ibu kayaknya maksudnya. Ada Muhammad Syawal katanya semangat. Terus ada Bapak Muhammad Yunus, mantap Anugrah SPI MSI semangat. Wah, luar biasa lengkap nih Bapak ya. Berikutnya ada Kadrianti salam mantap. Ibu Sri Wahyuni, Sri Amanda hadir menyimak. Amanda ya hadir menyimak. Hadir juga, jadi boleh di absen Bu ya. Ibu Rahma Hidayati, Luhkan Parepare keren, mantap Bu Anugrah katanya. Terus juga ada Aisyah Luhkan Parepare menyimak. Terus juga ada Al-Qudus Deng Hidayat menyimak. Waduh, terima kasih banyak untuk seluruh Anda yang telah menyimak di media sosial kami. Berikutnya Anda ya yang akan datang ke sini untuk mengedukasi. Yang buat tulang tadi ada nggak di sini yang menyapa ya? Boleh nanti berikutnya datang ke sini untuk mengedukasi kita. Ternyata tulang itu bisa dimanfaatkan seperti abon dan lain-lain sebagainya. Menarik karena ternyata banyak bahan-bahan limbah yang tadinya di otak kita adalah tidak tergunakan atau mungkin ya tinggal dibuang saja. Ternyata di tangan orang-orang kreatif, di tangan dari teman-teman penyuluh perikanan itu bisa menjadi suatu bentuk bahan ekonomis lainnya. Lewat 57 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya Irsan Lipit mewakili narasumber kami Ibu Anugrah pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglai khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit.